Baik, Yahoo, Bapak-Bapak, kita akan melanjutkan pertemuan kita. Seperti biasa kita buka dengan doa ya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami bersyukur dapat berkumpul kembali melakukan pertemuan untuk membahas ADART IKN. Kami juga selalu memohon kiranya Tuhan sertai dan pimpin kami sehingga kami bisa menghasilkan sesuatu yang baik yang berguna khususnya bagi warga IKN. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman yang juga belum ikut bergabung, khususnya juga Bapak Mano dan Ibu Inano yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan Pak Taus, lanjutkan. Oke, baik, terima kasih Bu Ketua sudah dibuka. Nah, pembahasan kita kemarin itu kan terhenti di konsep ini ya Bapak Ibu ya, tentang PPT ya. Jadi ketika berdiskusi kemarin dengan Pak Nevos, Pak Jebua, ada sedikit mandek ya dan menjadi PR yang harus ditindaklanjuti tentang mekanisme pemilihan BPT. Nah, ada draft yang sudah kita susun atau kita ke ini dulu ya, yang terlupakan kemarin yang sudah dikomen oleh Pak Suarta ya. Bagaimana Bapak Ibu? Oh, ya mungkin yang udah dikomen Pak Suarta dulu ya. Ya ini ya, ini kemarin soal lambang ya, lambang IKN bahwa Tohobaluse dan seterusnya, jadi ditambah oleh Pak Suarta tekad kuat ya Pak ya. Ya betul. Oke, lalu kemudian warna hitamnya melambangkan ketangguhan. Ketangguhannya, salah ketik. Ketangguhan. Ketangguhan. Dalam mencari kehidupan. Oke. Nah, kemudian bendera kemarin masih ini ya, masih belum fix karena ukuran yang ada itu ternyata terlalu kecil ya Ibu Ketua ya. Ya, mungkin nanti bisa disusun kembali. Lalu kesepakatan kita kemarin himne ini ya, ada kita gunakan lagu Tananiha. Kemudian mengenai marsnya mungkin seperti saran dari Pak Jebua kemarin ini dilombakan Mars IKN Jogja. Oke. Kira-kira bagaimana Ibu Ketua? Ya, berarti, tinggal bendera ya. Ya, makna ini apakah kita bisa bungkus Bapak Ibu? Ya. Oke, baik. Kalau kita bungkus, saya warnai dengan yellow. Oke, tidak ada lagi yang mau direvisi ya? Oke, itu sementara. Baik. Termasuk juga oke, baik. Berarti kalau begitu kita sudah bisa fixkan kecuali bendera dan Mars tadi ya Bu. Kira-kira apa bisa dimulai ya Mars ini Bu? Karena ini kan kerjaan kita kan udah mau tuntas ya. Supaya bisa kita masukkan ke sini dan menunggu perlombaan itu kan agak membutuhkan waktu. Bagaimana kira-kira? Ibu Ketua, biar kita notkan apakah ini seperti apa mekanismenya soal Mars ini. Atau saya catatkan di sini langsung ya. Kita jadikan salah satu jadi bagian dari kegiatan pasca kita gitu. Jadi harus selesai kalau kita paskanya Maret, ya harus selesai di situ gitu. Boleh, berarti kita mulai lombakan. Biar saya buat note-nya. Kita pengen pasca kita kapan Bu? April ya Bu. Tapi takutnya nanti tercemar dengan nuansa Paskah itu ya. Padahal ini kan Mars IKN. Jadi Mars sedih nanti ya. Betul. Ya menurut saya kalau kita punya kegiatan Paskah mungkin itu tersendiri, sedangkan Mars ini ya mungkin tersendiri juga ya. Bagaimana mungkin?
Mungkin pertanyaannya dulu, apakah harus semua dilengkapi saat ini? Itu loh. Kalau memang harus dilengkapi, berarti jalan yang dilalui adalah kita harus mengadakan lomba. Tuh. Lalu untuk lagu ya, untuk Mas. Kemudian untuk bendera, apakah ini dipisah di dalam ruangan, di luar ruangan? Seperti bendera kita ya, negara kita itu kalau ukuran untuk di rumah, untuk di lapangan, untuk di kantor, kan itu sudah ada aturannya. Apakah sifatnya di sini bukan aturan, tapi hanya lambang-lambang yang ada di dalam, sehingga tidak mengikat dulu untuk sementara ini, karena ADART kan harus jadi. Oke, berarti kita bisa bunyikan di sini bahwa bendera IKN diatur dalam peraturan BPH, begitu Pak? Iya bisa, dan diputuskan dalam musyawarah umum anggota yang akan datang. Itu bisa seperti itu. Atau kalau sudah punya bentuk benderanya, bentuknya seperti apa, ukurannya jangan. Unsur-unsur dalam bendera itu apa, lalu kita beri maknanya. Sama dengan lambang yang di atas itu. Jadi lambang ini kan tidak memberi ukuran. Kalau yang tadi saya dengarkan dari Pak Taos bahwa bendera itu kendalanya itu dianggap terlalu kecil. Nah, karena itu kita menghindari dari ukuran. Kita menghindari pada bentuknya seperti apa, maknanya apa. Sama dengan yang di lambang IKN itu. Lambang IKN kan bisa besar, bisa kecil. Oke, baik. Berarti gambarnya aja ya Pak ya? Iya. Oke. Baik, mohon izin kembali Ibu Ketua, kan kemarin WA saya ini kan bermasalah ya. File yang Ibu kirim ke saya kemarin, bisa minta tolong dikirim ke saya lagi Bu ya? Bendera, biar nanti saya insertkan kemari. Kemarin aku kirim di mana ya? Ke pribadi Bu, Japri. Masih WA ya? WA, ya. Oke, berarti ini kan sudah ada ya yang mengenai bendera, saya pikir tinggal menginsert dari Ibu Ketua ya. Ya. Jadi Bang, kemarin kan bendera itu memang dibikin sama pengurus yang lalu ya, hanya memang belum diomongin di mana? Belum diomongin di ADART. bukan di musyawarah. Oh, begitu. Tapi sudah kita pakai waktu MUA kemarin kan, itu ada gambarnya ini. Oh, bentar. Aku kirim di grup ya. Boleh. Desainnya aja Bu. Ya, desain. Waktu kita kemarin MUA itu kan sudah ditempel kecil gitu. Itu saya kirim di grup, atau Pak Taus bisa tunjukin? Sudah masuk. Bukan, maksud saya desainnya itu ada kemarin Ibu kirim saya dalam bentuk JPEG kalau nggak salah ya. Hanya karena ada masalah WA saya ya terdelete semua data yang masuk. Nanti saya kirim lagi ya. PNG atau JPEG itu. Iya, saya dari yang dikirim ini saya pikir sudah sama ya maknanya dengan yang ada di lambang itu ya, di apa, di logo IKN itu ya. Itu juga saya ini kami posting juga di grup alumni waktu itu, terus ikut dikomentari. Oke, masukan mereka ada kira-kira apa yang perlu diperbaiki aja. Nah, waktu itu ada beberapa contoh gambar, lalu bareng-bareng waktu itu dipilih yang ini. Makanya terus ya, jadi kan yang bikin kita pengurus sebelumnya. Lalu kita sharingkan ke grup alumni. Ada beberapa pilihan warna, kemarin ada yang kuning aja, ada yang merah. Nah, akhirnya waktu itu beberapa alumni kasih komen memilih yang ini. Cuma memang kita belum masukkan ke MUA, karena terus
pengurusnya kan udah ganti dah. Jadi belum disahkan gitu, tapi sudah dipakai. Baik, mungkin untuk mengisi dulu kita pakai gini, ciri-cirinya yang kita tuliskan di sana, ya. Kan ada, jadi misalnya seperti ini, logo ada di tengah-tengah, logo IKN. Logo apa lambang istilah kita? Lambang ya. Lambang IKN ada di tengah-tengah berdasar warna merah, kemudian di bagian atas dan bawah itu motif Nias Ni-ohulayo. Barangkali itu dulu, nanti redaksinya bisa kita tambahkan. Cuman maknanya sekarang ya, saya apa maknanya ini ya. Karena ini kreasi teman-teman ya, jadi saya tidak tahu. Mestinya bisa digali mungkin dari teman-teman pembuat dulu. Kalau Ibu Ketua atau Pak Taus bisa kenal mereka yang meng-create ini. Oh, ini yang kemarin, Bang, si Kevin yang bikin. Pokoknya kita ambil yang ada Ni-ohulayo itu yang motif Nias, gitu aja, nggak kita bahas detail. Cuma karena itu motif Nias, biku-biku, ya dipasang. Gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu dulu Pak Taus yang bisa kita isikan di sana. Jadi bentuknya ya, dari sisi bentuk persegi panjang, kemudian warna dasar merah, kemudian di tengah-tengah ada logo IKN, logo terus, istilah kita lambang. Kemudian sisi atas dan bawah motif Ni-ohulayo aja langsung. Maaf Pak, Ni-ohulayo. Ya. Ni-ohulayo. Ini NI Prostopi. Pakai itu ya. Enggak, bukan tapi O, NI, koma atas. Kayaknya ada di ini lagu ini ya. Ini ya Pak ya? Bukan itu. Itu umlaut ya. Ni-ohulayo. Bukan W, tapi Hu. Ohu. Ini Pak? Yes. Ya, betul. Ya betul, Ni-ohulayo. Warna dasarnya bagian B, warna dasar. Yang mana nih Bu warna? Jadi tadi ketikannya bukan. dasarnya. Oh iya, maksud saya ini yang Ibu kirim ke saya tadi, ini kan sudah saya buka. Di mana ada filenya itu Bu ya? Aku nggak tahu juga sih. Ini hasil yang setelah saya ekstrak filenya, ini hasilnya. Aku nggak tahu juga soalnya di laptopku waktu itu nggak bisa dibuka. Nggak tahu kalau di laptop lain yang ada programnya. Ini mungkin ya Bu ya? Iya. Ya itu bisa di-insert di sana ya. Saya coba buka dulu.
Wah, lelek juga nih komputer. Nggak apa-apa, kita tunggu. Kalau pakai program bawaannya memang lama. Bawaan Windows kan ini lama. Betul. Ya, tapi ada ini Bu, masih ada ini ya, garis putus-putus ya. Perlu diedit mungkin ya Pak Saud ya. Mana garis putus-putus? Apa sih itu harus Pinggirnya. rumbai-rumbai. Oh, rumbai-rumbainya. Ah, Oh, berumbai berarti ya. Wah. Cuma waktu kita bikin yang tadi yang sudah saya kirim tadi, rumbai-rumbainya pasang. Oh, berarti rumbainya warna kuning. Iya. Betul ya? Iya. Ya, Ya? bisa jadi. Harusnya begitu. Iya. Dikasih rumbai-rumbai lebih bagus kan, Bang? Iya, iya. Oke. Berarti ini bendera, bentuk bendera. Kira-kira begini ya, Bapak ya, Bapak Ibu. Betul. Iya. Oke. Oh, warna dasar ya, ini tadi. Berarti tambah catatan rumbai-rumbai. Iya. Mantap. Oke, baik. Selesai satu. Satu. Tinggal Mars. Kita Kita ke bungkus. Mars. Mars. Oke, sudah dibungkus ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke Mars. Ini saya pikir mesti ada ya biasanya Pak di dalam ADART itu soal Mars. Mungkin Bisa. kalau Bisa. artinya bahwa menjawab pertanyaan Bapak tadi itu mendesak ya, atau harus sekarang, berarti menurut saya sih iya, bahwa kemudian kita perlu lombakan sekarang, kayaknya betul iya. Atau bagaimana? Nah, kalau saya target dari pengurus, apakah ini harus selesai kapan? Nah, sekarang dipertimbangkan apakah lomba itu bisa selesai kapan, gitu loh. Nah, kalau tidak, maka di sini bisa kita berikan semacam apa ya penjelasan saja. Mars IKN Jogja akan ditentukan kemudian dalam musyawarah umum anggota. Nah, teknisnya itu tentu saja pengurus melakukan dulu pengumuman, lalu lomba, lalu penjurian, lalu keputusan. Lalu ini dibawa semua. Keputusan juri ini untuk ditetapkan. Itu untuk mengatasi kevakuman. Tapi kalau diperkirakan bahwa ADART ini belum begitu mendesak, bisa saja sampai akhir tahun, maka sekarang pengurus bisa mengadakan lomba-lomba ini. Itu biasanya lomba itu Pak, karena Bapak ahli musik ya, itu berapa lama kira-kira itu Pak? Ya, mereka diberi waktu kurang lebih 2-3 bulan. Oh, 2-3 bulan ya malah. Ya, karena mereka harus, kita kan memberikan, ini IKN apa, tujuannya apa, dan mereka akan merenungkan ini, dan biasanya cukup makan waktu untuk merenungkan itu, memilih bahasa, kata, nada, gitu ya. Walaupun bisa dalam sehari bisa seorang bikin, tapi apakah nanti itu
sesuai dengan organisasi kita itu juga bisa dibatalkan, tidak memenuhi syarat. Gitu. Nah, kalau mau aman ya beri mereka waktu yang cukup lama, ya nanti itu melalui lomba 2-3 bulan saya pikir sudah selesai. Oke, bagaimana Ibu Ketua? Ya, kita kan kemarin pengen cepet-cepet ngejar ADART ini kan karena mau ganti rekening itu kan. Betul. Bendahara yang baru. Tapi bendaharanya malah udah pindah ke Jakarta itu. Mobilitas tinggi anggota IKN ini. Ya, dia udah bilang sih Pak, dia akan mengundurkan diri karena dia kan sudah pindah aja katanya, karena udah nggak ada prospek. Jadi barang-barang sudah dibawa semua. Dia bilang begitu, mau di Jakarta aja. Jadi dia nanti mau mengundurkan diri, cuma belum, masih repot katanya. Jadi kita kemarin itu kan buru-burunya itu sebenarnya itu supaya bisa selama ini kan masih pakai rekening dengan nama saya dan Sehati. Ya. Jadi pengennya itu diganti cepet. Tapi Pak Bendahara waktu itu kalau bisa langsung pakai nama IKN. Nah, kalau soal itu alasannya ya sekarang memang nggak jadi mendesak banget sih. Karena beliaunya juga malah pindah katanya. Ya baik, kalau begitu setidaknya untuk hari ini bisa kita putuskan ini bahwa Mas IKN akan ditunjukkan lebih lanjut dalam mungkin bukan keputusan mungkin ya, keputusan ya Pak. Artinya kalau kita mau mengesahkan ADART-nya bagusnya udah lengkap semua ya. Bagusnya kan itu ya. Atau baik begini aja, kita mungkin sampai di sini dulu. Nah, sembari pengurus mungkin ya kita bisa segera prepare perlombaannya, barangkali gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti terkejar untuk disisipkan, katakan setelah selesai lomba itu, tahu-tahu kita belum muat membahas ADART, akan jauh lebih baik begitu ya. Atau bagaimana? Gimana Bu Ketua? Setuju? Jadi kalau kita beri pernyataan seperti ini, itu sangat fleksibel. Artinya ada keputusan kita hari ini, ketua juga pengurus punya waktu, apakah diselesaikan dalam waktu berapa bulan itu, atau kalaupun tidak selesai, ini kan bisa saja pada keputusan BPH yang akan datang. Jadi tidak mengikat waktu, tapi kita ingin hasil yang baik. Gitu. Iya Ibu Ketua. Ya, dibikin aja lombanya. Oke, berarti sembari kita menunggu hasil lombanya. Ya, itu. Ya. Oke, kita tetapkan sementara di sini kan ini toh masih draft ya, untuk kemudian ditetapkan di MUA. Oke, berarti. Jadi kita bisa mua online juga kan nanti? Betul. Iya, mau online aja Bu. Ya. Gitu aja ya. Oh, minim biaya ya Pak ya, minim biaya. Iya, ngirit biaya. Biaya ditanggung masing-masing lagi. Malah. Biaya kuotanya data. Kecuali kalau ada sponsor mau beri subsidi pulsa, mungkin lebih menarik lagi. Aku nggak dengar suaranya. Halo Ibu Ketua, bisa dengarkan suara saya? Suaranya hilang-hilang. Suara Ibu bisa kami dengar. Oh gitu. Oh maksudku tadi kalau memang kita mau lombakan, berarti kita kan harus kasih target gitu. Kira-kira kan udah harus kita umumkan, kan tentu mengumumkannya harus disiapin dulu kan kriterianya apa gitu. Lalu kapan kita umumkan lomba, lalu batas-batasnya tadi 2 bulanan ya Bang Atta ya? Waktu ya, untuk masa sosialisasi itu 2 bulan.
2 bulan itu kesempatan mereka untuk ngarang gitu. Setidaknya untuk menyebarkan informasi dulu. Kan tidak hanya anggota IKN, siapapun boleh membuat lagu ini. Siapapun. Kalau bisa terbuka untuk umum gitu ya. Itu bagus. Tapi kalau kita bilang oke lah, hanya untuk orang Nias karena ini untuk apa? Karena nah itu kan di ketentuannya apakah bahasa Nias, apakah bahasa Indonesia? Nah, masih belum kan, perlu pembicaraan. Oh iya. Iya kan? Jadi Atau saya 2 pikir, bahasa gitu ya. iya, atau 2 bahasa kan belum secara teknis dibicarakan. Jadi menurut saya untuk pasal ini dulu kita ambil keputusannya hari ini, setidaknya kan kita bisa menghasilkan sesuatu. Ya, hari ini pasal 6, jadi Mas IKN akan ditentukan lebih lanjut dalam keputusan BPH. Untuk hari ini ya. Oke. Baik. Ada lagi pasal yang belum? Ya, kalau PR kemarin yang di atas sepertinya sudah. Nah, ini masuk ke pasal 17, Pak. Saya beri warna hijau ini karena butuh diskusi lebih mendalam. Oke, mekanisme pemilihan BPH. Yang kemarin ini. Untuk melakukan pengusulan calon BPH. Mohon izin saya ke kamar mandi dulu, Bapak Ibu. Silakan. Kalau kemarin apa ya yang menjadi permasalahan sehingga ini dipending? Oh, kemarin itu kalau kata Bang Nevos kan MUA itu yang paling tinggi, pengambil keputusan tertinggi. Jadi ketika BPH-nya disahkan, yang tanda tangan, yang bikin yang mimpin MUA-nya aja. Nah, sedangkan jadi MUA itu udah seperti MPR. Kalau Pak Taos menganggap bahwa MUA itu seperti apa sih badan pemilu itu Bang, KPU. Nanti penasehat yang mengesahkan, yang menandatangani. Nah, itu perbedaan pendapatnya itu. Sedangkan Mbak Nevos bilang kalau MUA itu ya disitulah keputusan paling tingginya, itu MPR-nya. Sedangkan Pak Taos merasa MUA itu seperti KPU, hanya memilih nanti yang menandatangani segala macam penasehat. Oke. Presidium membentuk komisi untuk melakukan pengusulan. Oke. Calon BPH sekurang-kurangnya 3 orang, penyampaian kesediaan, kemudian calon BPH dan penyampaian kesediaan pada ayat huruf C dilakukan secara terbuka melalui MUA. Oke. Kemudian calon BPH huruf R dilakukan secara musyawarah mufakat. Oke, pada intinya iya, tapi yang dibahas tidak ada tersirat ya di sini ya. Enggak. Dan tidak tersurat juga. Artinya apakah badan ini sebagai apa? Ini pasal berapa ya? Karena ini pasal 17. Pasal 17. Kalau yang lama itu di bab 6. Begitu. Pasal 14. Pasal 15. Kemarin kita ada yang ditambah, makanya jadi pasal 17. Kalau di kertas kita pasal 15 masih. BPH terpilih, dilantik dan diambil sumpah pada forum oleh Ketua Dewan Pembina.
Sama poin C kemarin ya, poin C calon BPH sekurang-kurangnya 3 orang. Kemarin juga kata kalau menurut Bang Nevo susah mencari satu aja susah gitu. Apalagi 3. Tadi Pak Taus ini Pak Suartanya nanya yang dipersoalkan kemarin. Gak ada suaranya, mesti nggak kedengaran tuh. Oh iya Bu, iya saya lupa meng-unmute. Ya, jadi kemarin itu soal ini ya, calon KPU. BPH ya. KPU. Ya, jadi harapan kita sih sebenarnya BPH yang akan terpilih ini dia dalam bentuk tim atau dalam bentuk apa istilahnya paketan ya, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Ini melihat pelaksanaan MUA sebelumnya itu hanya terpilih sekretaris, lalu kemudian ketua ya, kemudian ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, karena konsep yang kita pakai adalah BPH, saya mencontohkan BPH itu ya mungkin terlalu dangkal sih, pengalaman saya seperti organisasi BNKP ya. Kalau mereka misalnya melakukan sidang sinode kan memilih paketan 3 orang dipilih di pelaksanaan MUA atau di pelaksanaan rapat apa ya BNKP begitu. Nah, ini yang kemudian menginisiasi saya untuk memuat di draft ini. Tapi kemudian alasan atau kendalanya yang akan dihadapi ke depan seperti yang disampaikan Pak Nevos, bahwa ya bisa jadi tidak terpenuhi, dan kalau tidak terpenuhi maka ini akan mengganggu pelaksanaan ADART ini kalau kita melaksanakan MUA. Nah, jadi itu kira-kira kemarin sih catatannya Pak. Iya. Iya, memang dari pengalaman. Ini pengalamannya, jadi pengalaman dari beberapa kali pemilihan pengurus ini memang terkendala dengan jumlah pemilih. Jadi perlu saya pikir kita akomodasi untuk tidak menyetapkan jumlahnya. Gitu. Tapi bahwa presidium itu akan mengusulkan, gitu ya, tentu saja itu sudah benar. Jadi mungkin yang C itu yang akan bermasalah ke depan nanti kita tahu. Saya pikir itu yang paling ini. Kalau yang ini, termasuk nanti itu konsekuensinya pada nomor 5. Susunan BPH itu, ya kan? Betul, betul Pak. Ya kan? Nah itu, kan asumsinya minimal 3 orang berarti akan menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Betul. Katakan kalau ada 4 calon, maka calon nomor 4 itu tidak masuk ke dalam BPH. Itu loh. Nah, jadi kalau kita mau lebih aman ya untuk organisasi ini, mungkin yang C kita keluarkan dan pasti ada perubahan redaksi pada nomor 5. Jadi kalau hanya 1 orang terpilih, maka yang terpilih ini akan menjadi ketua umum sekaligus formatur untuk pengurus yang akan datang. Karena kalau misalnya poin 5 itu ya Bang, artinya otomatis yang terbanyak ketua, yang kedua sekretaris, kan belum tentu juga kayak saya misalnya saya dapat nomor 3 jadi bendahara, saya pasti nolak. Karena nggak ngerti Keuangan, menguasai keuangan gitu kan, nggak mengerti betul. membuat laporan. Iya. Yang sekretaris juga harus orang yang benar-benar yang ngerti administrasi tuh. Kalau nggak Betul. ribet. Nah, mana yang lebih ini hanya pemikiran di luar itu. Jadi kalau umpamanya bukan ketua umum, sekretaris, bendahara paketnya, tapi itu adalah ketua umum dan ketua 1, ketua 2.
Oke, berarti kita pola ya, kalau begini kendalanya, pola pemilihan ketua umum saja, baru kemudian nanti ketua umum itulah yang menentukan siapa yang akan mendampingi dia di kira-kira. Iya. Kalau misalnya kita terkendala soal calon yang akan mencalonkan diri. Nah, misalnya kita buka pasal ini ketua umum dulu. Baru nanti kita buka di bawahnya, karena ini mekanisme BPH ya. Tapi Ya, kan betul. BPH itu kan paketan begitu. Atau apa sih sebenarnya? Mungkin bukan ketua umum, tapi ketua. Oh, iya ya. Kita nggak pakai istilah ketua umum juga sih. Apa Kadang-kadang dipakai, kadang-kadang nggak tahu mana yang benar. Ini pernah ya dipakai, kalau nggak salah di masanya Pak SBY ke Ketua umum ya. ya, karena di sana ada ketua satu, ketua dan dua, ketua dua. itu. Iya, Pak Betty kemarin juga ada ketua satunya Pak Tafenal kalau nggak salah. Iya, itu. Ketua umum. Ya, Jadi kalau kayak seperti saya kemarin itu kan Pak, waktu pemilihan yang pertama, itu kan di lobby kan, udah harus lah ya kita lobby supaya pasti ada yang mau gitu. Tapi kan untuk sekretaris dan bendahara yang Pak Raminuli dan Pak Rudi itu memang sudah dihubungi duluan, makanya ketika pemilihan langsung bisa dapat ketua, sekretaris, bendahara. Tapi memang saya waktu itu yang sudah juga mencoba bicara dengan mereka gitu loh. Karena kalau misalnya kalau saya bayangkan ya, ketika MUA hanya dipilih ketua, untuk memilih sekretaris dan bendahara di si ketuanya, kadang-kadang bingung. Kalau semuanya nanti yang dia minta tuh nolak gitu. Nah seperti kemarin waktu saya terpilih yang kedua kalinya kan cuma sendiri. Sekretaris bendahara nggak ada. Nah untuk mencari sampai nemu Pak Taus ini kan juga tidak langsung dapat kan. Begitu juga dengan bendahara yang sebenarnya susah itu kemarin Pak, itu akhirnya dipaksain aja sebenarnya. Nah jadi kalau misalnya ketuanya lalu bekerja sama dengan presidiumnya apa gimana untuk mencari temennya itu yang sekretaris bendahara. Bagusnya sih sebenarnya ketika MUA sudah kepilih tiga-tiganya. Jadi tiga-tiganya itu lebih gampang untuk mencari seksi-seksinya kan, divisi-divisinya. Tapi kalau kayak sendiri kemarin saya bingung saya mau ngapain gitu. Lalu ada kemudian omongan saya mungkin agak ini ya Pak, mungkin karena ikan ini belum seksi ya makanya agak sulit mencari. Iya. Tapi kalau bukan sudah hanya seksi, IKN, bukan hanya IKN, pengalaman kita di luar yang sifatnya organisasi sosial nirlaba itu ya. Ya. Itu biasanya seperti ini ya Bu. Pendeta pengalaman itu di gereja. Tapi kalau sudah seksi Pak biasanya dikejar ya Pak? Iya berebut. Kalau sedikit-sedikit ikut politik biasanya direbutin tuh. Iya, tapi kita betul. kan tidak mau memang kan, tidak mau urusan. Iya, pokoknya tidak politik praktis lah. Oke, ini berarti apa jalan keluar ya? Jadi buntu kalau hanya ketua umum. Tetapi kita mengalami kendala kalau itu calon BPH 3 orang. Ya. Kalau kita kembali ke judulnya, maka ini mekanisme pemilihan BPH. Mau tidak mau nomor C, huruf C itu kita keluarkan. Gitu ya. Nah, konsekuensinya nanti di nomor 5 tadi, jalan keluar dulu ya. Soalnya kita asumsikan nomor C kita keluarkan. Berarti ini terserah dari presidium untuk uh, menentukan calon BPH berapa orang.
Itu tergantung dari mereka. Itu kan asumsinya dulu ya. Nah, konsekuensinya berarti kalau hanya satu orang yang mau, ya kan, yang bersedia pada saat muat, benar-benar mungkin dipaksa atau karena dia mau atau apapun lah, pokoknya kan mereka juga tidak mau gagal kan presidiumnya ini. Yang penting mereka harus ada calon. Nah, karena itu maka di susunan BPH nomor 5 keluar 3. Itu konsekuensi dari pengeluaran huruf. Tetapi kalau kita tetap memberikan huruf T, kendalanya adalah pengalaman selama ini itu banyak yang menolak. Nah, itu sulit untuk mendapatkan calon pengurus. Tapi untuk periode yang akan datang saya pikir tidak susah ya. Sepanjang Bu Karis masih di sini, Pak Taos ya, masih ada. Ya apa susahnya sih jadi pengurus kan? Ketiga Pak. Setuju saya. Jadi iya anggapannya bos kan gampang sekali tuh. Sekarang sudah ada, tinggal cari bendahara. Oke deh kalau hanya pegang-pegang duit ya saya bersedia aja kalau hanya pegang-pegang. Tapi ngurus saya nggak tahu. Oke, ini sepertinya kita mentok ke sini karena format organisasi yang kita formulasikan di awal. Ada BPH, ada BPT. Kalau misalnya kemarin itu kita tidak menggunakan istilah BPH, katakan pengurus, maka mungkin kita bisa formatkan pemilihan di MUA itu adalah ketua umum. Kemudian ketua umum memilih sekretaris dan bendaharanya serta katakanlah para menterinya. Begitu. Tetapi karena kita di awal itu sudah mengatakan ada BPH, nah ini anggapan saya BPH ini tim atau apa ya, kelompok atau apalah bentuk lainnya itu. Gitu. Saya sebenarnya sepakat kalau misalnya hanya ketua umum kita pilih, tetapi lagi-lagi draft ini untuk menerjemahkan istilah-istilah yang kita sering pakai BPH selama ini ya. Ada BPH, lalu ada pengurus lainnya. Ya, tapi saya sekali lagi mengikuti kesepakatan kita lah, bapak-bapak ini. Kalau boleh saya berpendapat tentang ini. Kalau saya melihatnya sih konstruksi yang kita bangun soal kepengurusan ketua umum BPH, ketua umum sekretaris umum, bendahara umum itu sudah on the track, sudah tepat itu. Ini kan yang kita bahas di sini kan hanya mekanisme untuk memenuhi konstruksi itu kan sebenarnya. Ya. Jadi tidak berkaitan satu dengan yang lain. Nah, dari draft awal yang dituliskan di sini adalah bahwa itu paket. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Ya. Nah, kalau pemikiran saya hampir sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Manoven tadi, jangan paket. Tetapi sendiri-sendiri itu ketua umum, kemudian pemilihan berikutnya sekretaris umum, pemilihan berikutnya bendahara umum. Nah, persoalannya kalau paket itu tadi dari pengalaman kita selama ini kesulitan untuk mencari paketnya loh, bukan soal sosok untuk ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum, bukan sosoknya, tetapi paketnya. Nah, yang kedua, mungkin ada kekhawatiran juga kalau tidak paket, jangan-jangan mereka tidak bisa bekerja sama. Nah, saya melihat bukan itu yang tidak kita persoalkan itu karena filosofi kita adalah kekeluargaan. Bahwa dalam keluarga ada perbedaan pendapat, ada ketegangan-ketegangan, itu bukan hal yang ditonjolkan dalam keluarga. Tetapi itu bagian dari dinamika suatu keluarga. Jadi karena itu, kalau bisa dapatkan paketnya sih nggak masalah. Tapi kalau tidak ada ya nanti ada yang mengatakan ubah dulu anggaran dasar rumah tangganya, baru kita mulai memasuki pemilihan. Nah, daripada ribet ke situ, ya kita ketua umum dipilih secara terpisah, ketua umum, sekretaris umum dan bendahara.
biarlah nanti MUA yang memutuskan, karena itu kan sangat situasional. Kalau nanti pada MUA berikutnya nanti ketemu langsung paketnya itu, ya udah jalan. Tapi MUA yang memutuskan, jangan diatur di anggaran rumah tangga. Tapi kalau tidak, ya berarti kan ada lobby-lobby di situ kan yang memungkinkan terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal sebelumnya sesuai dengan konstruksi organisasi yang kita mau bangun itu. Nah, kalau gagasan itu diterima, maka saya setuju 1C itu dihapus. Itu 1D tetapi bisa dengan redaksi ini, tetapi bisa juga diperhalus lagi redaksinya, penyampaian kesediaan calon disebut saja calon BPH. Jadi nanti secara berurutan nanti siapa calon yang ketua umum dia menyampaikan kesediaannya. Kemudian di sekretaris umum dia juga menyampaikan. Jadi dimaknai seperti itu. Nah, yang nomor 5 dihapus saja itu karena tidak berurutan, karena tidak satu paket ya kan. Dan artinya berdiri sendiri. Bisa saja nanti dalam pemungutan suara sekretaris umum itu lebih banyak daripada ketua umum. Tetapi karena dia tidak bersedia ketua umum, ya dia tetap adalah sebagai sekretaris umum. Itu masukan saya terhadap mekanisme ini. Gitu Pak Taus. Oke, baik Pak, bisa dipahami. Nah, kira-kira ini hasil editannya bagaimana Bapak Ibu? Kalau iya, kita bungkus atau ada lagi yang lain? Kalau Pak Taus yang sudah mengedit itu tidak ada yang berani menolak itu, kita setuju aja lah ya. Maksudnya sobat tahu seperti ini ya Pak ya, ada lagi yang sama-sama. Nanti sambil jalan kita perbaiki, jangan takut berbuat salah Pak Taus. Kita semua juga salah semua ini. Oke, baik. Berarti pasal 17 saya bungkus Bapak Ibu. Bungkus. Sekarang masuk ke pasal 18. Ini juga catatannya warna hijau, artinya perlu pemikiran kembali. Kalau pikiran saya terhadap pasal 18 ini, tidak ada lagi yang Ketua Dewan Pembina tidak perlu lagi menetapkan apa ini kepengurusan yang sudah diputuskan oleh MUA, karena MUA adalah forum tertinggi, dia lebih tinggi dari Dewan Pembina. Dia lebih tinggi dari Dewan Pembina. Langsung aja itu adalah apa istilah yang memimpin persidangan, presidium ya, presidium MUA. Jadi kalau misalkan mau ditetap apa, BPH terpilih ditetapkan dan dalam surat keputusan apa MUA, musyawarah umum anggota ya itu kan. Presidium. Oke, ditetapkan dalam musyawarah dan bukan BPH terpilih ditetapkan dalam surat keputusan musyawarah umum anggota. Dan kemudian kalau mau ayat 2 dilantik oleh presidium MUA atas nama musyawarah. Jadi istilahnya representasi dari anggota semua gitu loh. Kan tidak rame-rame kita melantik pengurus, kan cukup presidiumnya saja pada saat MUA itu berlangsung sih kan gitu. Jadi tidak lagi dicari waktu yang lain pada saat MUA itu. Jadi sebelum MUA ditutup mereka langsung dilantik lah kira-kira begitu. Kalau usul saya begitu.
Alasannya sederhana bahwa MUA adalah pengambil keputusan tertinggi dalam organisasi, dalam kekeluargaan. Sama juga lah kalau misalkan kita dalam keluarga, kesepakatan dalam keluarga itu adalah pengambilan keputusan tertinggi dalam keluarga. Dan itu harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Jangan diambil lagi hak kesulungan itu kepada Dewan Pembina begitu. Itu masukan saya. Baik, terima kasih Pak Nevos. Bagaimana Bapak Ibu, kita bungkus atau ada yang lain? Ya, yang nomor 2 itu saya malah tanya ke Bu Pendeta ini. Ada kata sumpah di sana. Sumpah atau janji? Yang paling tepat. Kalau kita biasa pakai kata janji ya. Janji ya. Nah, monggo dari aspek yuridis. Tapi istilah resminya sumpah. Sumpah ya. Sumpah. Padahal orang Kristen nggak boleh bersumpah loh. Makanya saya tanya ke Bu Pendeta. Iya, biasanya kita pakai kata janji. Nah. Baik, tapi diambil janji jadi aneh ya. Ya, tapi setidaknya ini juga keputusan kita dulu hari ini masalah redaksi saja. Ya, jadi bukan prinsip keputusan yang kita lakukan. Saya pikir ini 18 sudah bisa kita bungkus, Pak Tau. Ya, Pak. Tapi selama ini kita kan cuma memakai istilah melantik kan, Bang? Nggak memakai istilah mengambil sumpah. Cuma pelantikan BPH itu biasanya. Ya, kalau memang yang mengikuti kebiasaan memang ini, tapi kalau ya kita coba ya artinya ADRT ini kan mungkin 5 baru atau 10 tahun yang akan datang baru diganti. Kira-kira kemungkinan ke depan itu perebutan suara dalam IKN itu oleh partai politik, oleh para penguasa, gimana gitu ya. Jadi itu kan, saja sih pertimbangan. Kalau pengambilan sumpah kan berarti juga ada rohaniwannya, lalu dia kan ngambil apa di atas kitab toh. Iya. Selama ini kan kita cuma dilantik doang gitu. Nggak ada cara-cara ambil sumpah. Oke, berarti dilantik aja Ibu ya? Iya, untuk menghindari interpretasi yang karena kita juga nggak pakai Alkitab segala sih. Iya. Ya, toh juga nanti pada waktu dilantik kan tidak hanya sekedar menyerahkan dokumen itu kan, ada kata-kata mutiara lah di situ kan. Dianggaplah kata-kata mutiara itu sebagai janji kan, kira-kira begitu, dan penerimaan dari orang-orang yang bersangkutan kan dengan dengan segenap hati misalkan begitu ya. Biasanya para pendeta biasanya menggunakan apakah ini dan seterusnya, kemudian dijawab dengan sepenuh hati gitu. Oke, Pak. Izin sekali lagi yang melantiknya ini Bapak Ibu berarti semua diwakili oleh itu ya ketua DO ya, betul lah ya. Begini Bapak Ibu ya? Iya, itu wakil kita. Oke, baik. Kalau begitu saya bungkus Bapak Ibu. Ya. Siap. Baik, pasal 18 PR kemarin sudah selesai. Kemudian pasal 19 sudah terbahas kemarin. Pasal 20 juga. Nah, berarti sekarang kita masuk ke pasal 21. Izin Bapak Ibu, saya akan menggunakan Zoom ini ya, prodi kami, hanya pakai sampai jam 1 ya Bapak Ibu, mengingatkan sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan Ibu Ketua. Boleh. Baik. Saya teruskan Bapak Ibu ya, pasal 21 yang sebelumnya pasal 19 karena ada penambahan 2 pasal, rapat kerja.
Rapat kerja ialah forum pengkajian dan pembahasan serta penetapan kebijakan atas masalah-masalah yang menyangkut serta pengembangan serta kelancaran jalannya roda organisasi. Kata masalah-masalah itu dihilangkan saja. Atas Masalah-masalah itu kesannya kan seolah-olah. Jadi sebenarnya yang dimaksud di situ bukan masalahnya sebenarnya, tetapi kebijakan umum organisasi kan sebenarnya ya. Beserta penetapan kebijakan dan pengembangan serta kelancaran jalannya roda organisasi. Iya. Kurang kata dan lebih spesifik lagi kebijakan, pengembangan dan program kerja. Nah, udah langsung lebih pengembangan, koma dan program kerja serta kelancaran jalannya organisasi. Ya, itu. Termasuklah di situ kebijakan keuangannya bagaimana, surat menyuratnya seperti apa, itu apa hal-hal untuk menjamin organisasi itu berjalan lancar kan begitu ya. Ya. Baik, pasal 21 ayat 1 Bapak Ibu kita bungkus. Ya. Yang nomor 2 saya pikir kata ialah itu kita ganti ya, terdiri dari itu ya. Peserta rapat kerja terdiri dari mau ini ya diikuti oleh, tapi ya boleh terdiri dari. Maaf Pak, oleh peserta rapat kerja diikuti oleh, atau kalau unsurnya yang kita tonjolkan maka yang itu sudah betul. Oke, berarti yang ini ya Pak ya? Iya. Oke, Bapak Ibu, saya bungkus ya. Oke. Pak Nevos, mungkin ada lagi yang mau ditambah Pak? Setuju Pak, setuju. Oke, baik, saya bungkus. Ayat 3. Wewenang rapat kerja 1. Forum pelantikan BPT. 2. Memberi masukan penyelesaian masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh badan pengurus. C. Memberi masukan agenda pembicaraan untuk musyawarah anggota. Kemudian menetapkan besar kecilnya iuran bulanan tiap-tiap anggota. Dan mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan ADART dan keputusan-keputusan musyawarah umum anggota. Oke, udah pasti itu, udah standar itu Mas. Oke. Jadi karena sudah ada singkatan MUA itu, maka kita pakai singkatan lebih efisien kata. Ya. Sudah ada ART-nya, komanya dihilangin. Baik Bapak Ibu, bagaimana kita bungkus ayat 3? Oke. Sekarang ayat 4 Bapak Ibu. Rapat kerja diadakan oleh badan pengurus sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Sekurang-kurangnya tahun sekali. Dewan tingginya BPH. Sorry, ada tambahan saya di poin 3 sedikit, maaf ya. Oh iya Pak. Ditambah 1 mungkin poin F itu mengevaluasi program yang sedang berjalan gitu. Bisa juga mengevaluasi kebijakan, pengembangan dan program kerja yang sedang berjalan. Maksudnya hal-hal yang sudah dikerjakan pada waktu sebelumnya dievaluasi gitu, dan itu menjadi dasar untuk menyusun kebijakan program baru kalau saya mengusulkan begitu. Ini Bapak. Atau nggak usah disebut apa yang sedang berjalan lah, disebut mengevaluasi kebijakan konsisten dia dengan ayat 1, kebijakan
dan pengembangan dan program kerja, gitu aja. Ini iya, bagus. Bagaimana Bapak? Nah, Kita bungkus? Ya, ya. Yang nomor 4 itu maaf saya kesana, saya mau nanya yang masa kerja pengurus jadinya 2 atau 3 tahun ya? 3 tahun sepertinya. Kalau 3 tahun ya ini sudah pas lah, yang minimal sekali setahun ya. Jadi Malah mereka saya usulkan tidak 1 tahun tapi 6 bulan sekali. Jadi biar pengurus ini kompak-kompak gitu. Ini mungkin nanti masuk ke sini Pak, rapat pengurus ya. Oh, rapat Oh, Mas, pengurus sering. ada rapat. Oh ya, oke. Ya. Oh ya, siap. Ini karena melibatkan banyak pihak gitu ya. Ya. Oh gitu ya. Badan pembina, BPH, Siap. ya. Oke. Oke, baik, berarti kita bungkus Bapak Ibu. Iya. Oke, pasal 20 Bapak Ibu, berarti ini pasal 22 ya. Ya. Itu kurang kata ya, setelah pengurus. Oke. Kira-kira ayat 1 Bapak Ibu bagaimana? Kurang kata itu, peserta rapat. Peserta rapat. Ya. Baik, Bapak Ibu, ayat 1 kita bungkus. Yep. Oke, baik. Ayat 2. Wewenang rapat pengurus yang pertama membicarakan dan membahas serta menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi. Yang kedua, mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan ADART, keputusan musyawarah anggota dan keputusan rapat umum anggota. Wah. Saya usul supaya tidak duplikasi dari rapat kerja tadi ya, kan disebut tadi ada kebijakan organisasi juga ya. Iya Pak. Jadi kita lebih spesifikkan bahwa rapat pengurus itu membicarakan dan membahas perkembangan atau implementasi kebijakan dan program-program organisasi, kurang lebih begitu ya. Maksudnya mereka membicarakan prioritasnya bagaimana, seberapa jauh telah mereka kerjakan, apa kendala-kendala. Jadi lebih banyak day to day organisasi itu yang dibahas di sini gitu loh. Nah, soal kebijakannya kan sudah ditetapkan di rapat kerja. Nah, pengurus tinggal melaksanakan. Jadi supaya jelas penjenjangannya gitu loh. Kalau boleh saya mengusulkan begitu. Berarti membahas perkembangan program kerja ya Pak? Bisa juga, ya program kerja, iya. Atau langsung aja Pak, implementasi kebijakan dan program. Ya, oke. Saya pikir itu bagus itu. Implementasi. Kalau Bang Ata kan sangat menguasai soal-soal begini kan, jadi kita mengikuti saja itu. Implementasi Pak. Alay jauh-jauh dulu. Si dulu deh. Maaf Pak, implementasi. Implementasi kebijakan dan program kerja pengurus. Menurut
mengeluarkan keputusan, ya oke, bungkus, Baik. iya, sudah oke. Iya. Keputusan rapat umum anggota ini mungkin maksudnya keputusan rapat kerja ya mungkin ya. Karena ada MUA, ada rapat kerja. Iya betul itu rapat kerja. Oh ya, ya di atasnya ya. Iya Ya, Pak. itu yang ya, di Rapat atasnya, kerja, rapat pengurus, di atasnya tidak ada MUA. betul. Baik, berarti saya ini durasinya 6 bulan sekali Bapak Ibu ya. Ya. Aduh, jangan kelamaan Bu, Mas. 3 bulan. Oh, malah kalau saya 1 bulan gitu malah, supaya sering-sering ketemu gitu loh. Bagaimana Bapak Ibu? Atau 3 bulan lah, boleh. Atau 2 bulan lah, 2 bulan lah, 2 bulan lah. Nanti kurang bisa diwujudkan. Oh, Kesulitan. tidak kelihatan progresnya. Oke, 3 bulan boleh lah. Karena ini bunyinya sekurang-kurangnya, berarti bisa juga kurang dari misalnya 6 bulan. Dibuat 3 bulan aja mungkin kali ya. Baik Bapak Ibu. Artinya boleh 2 bulan, boleh sebulan kan gitu toh? Betul. Baik Bapak Ibu, ayat 2 dan ayat 3 kita bungkus atau ada lagi ayat yang baru? Cuma komanya aja di kata MUA bagian B. Ini Bu. Bagaimana Ibu? Dihapus. Oh ya. Oke. Baik, titik. Bagaimana Ibu Ketua? Oke. Fix, baik. Kalau begitu pasal 22 sudah kita bungkus. Sekarang kita pindah ke sebelumnya pasal 21, sekarang menjadi pasal 23, rapat BPH. Peserta rapat BPH adalah BPH dan Ketua BPT. Oke, bagus. Kemudian wewenang rapat BPH adalah membicarakan dan membahas serta menetapkan strategi dan taktik penyelenggaraan organisasi, B. Mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan ADRT, keputusan MUA, keputusan rapat kerja, dan keputusan pengurus ya. Rapat pengurus. Bagaimana ayat 2 Bapak Ibu? Setuju. Oke, saya bungkus Bapak Ibu ya. Dari Pak Suarta? Setuju. Masih mute Pak. Aduh, maaf. Setuju Pak. Tidak ada yang. Oke, baik. Saya bungkus. Rapat BPH dilaksanakan oleh BPH berdasarkan kebutuhan yang dianggap perlu oleh pengurus inti. Jangan double BPH-nya satu kata aja. Rapat BPH dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang dianggap perlu titik aja. Ya. Rapat BPH dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang dianggap perlu. Jadi oleh BPH-nya dihapus saja. Berdasarkan? Ya, berdasarkan kebutuhan yang dianggap perlu. Oke, Bapak Ibu, ayat 3 kita bungkus. Oke, setuju. Terus kalau ada tambahan ayat lagi? Tidak ada tambahan, saya setuju pasal 23. Pak tahu sekarang ini 1252 ini sekarang ini. Ya, saya mengerti. Tapi sebenarnya satu ini sebelum masuk ke bab 2, satu pasal lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, baik, kita tuntaskan satu pasal lagi. Oke. Oke, baik. Saya teruskan sedikit ya Bapak Ibu. Menyita makan siang kita. Pasal 22 sebelumnya sekarang menjadi pasal 24. Rapat kerja operasional. Rapat kerja operasional adalah rapat suatu kepanitiaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau program kerja. Bagaimana Bapak Ibu?
ada satu mungkin yang belum diatur ya, rapat kerja BPT ya. Oh iya. Apakah ini dianggap ini rapat kerja operasional ini kan rapat BPH dengan yang Pengurus. BPT-nya nggak diatur ya? Apa bukannya ini yang 24 ini yang BPT? Bisa juga Bisa ditafsirkan jadi. begitu, Mbak. Iya kan? Bisa jadi, Pak. Jadi bukan Tapi kalau begitu disebut saja rapat BPT dan rapat kerja operasional ya, udah clear lah itu. iya. Bagaimana, Pak? Rapat Atau kerja. jangan disebut rapat kerja lah, rapat aja, rapat BPT dan rapat operasional gitu aja. Agak loading. Maaf ya, Bapak, agak loading. Iya. Ada sedikit pertanyaan saya Pak Taus sambil menunggu loadingnya itu. BPT itu ada terbuka baik itu ad hoc maupun permanen. Ad hoc ini adalah rapat-rapat panitia. Kalau permanen itu sesuai dengan periode kepengurusan itu. Artinya dua-duanya masuk di dalam itu ya BPT ini ya. Ya, sepertinya itu definisi kemarin Pak BPT yang kita definisikan. Oke, berarti kalau begitu ya disebut aja dia BPT. Maaf agak loading ya Bapak Ibu. Nah, baik. Ini rapat BPT ya Pak ya? Dan operasional disatukan aja lah gitu aja. Karena pemahaman kita BPT itu dua-duanya ad hoc atau permanen. Kalau ad hoc itu panitia, kalau permanen itu sejalan dengan periodisasi pengurus gitu kan. Nah, ditambahkan aja di definisi operasionalnya rapat peserta adalah rapat BPT atau kepanitiaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan program kerja. Mantap. Menggabungkan Gitu toh? begitu luas. Oke, baik Bapak Ibu. Masuk di situ semua. Ayat Soalnya 1 kita waktunya bungkus. Bungkus Bapak Ibu ya. Iya. Ayat 2. Misalnya membahas operasionalisasi satu program kerja organisasi yang mengeluarkan Udah pas itu. Disesuaikan aja yang ayat B itu aja. Ada RT, musyawarah anggota, rapat pengurus, rapat kerja pengurus, rapat kerja, rapat rapat BPH. Gitu aja. Disesuaikan aja di situ. Dan rapat BPH. Gimana Bapak Ibu? Keputusan. Ya. Keputusan rapat BPH ditambah di situ. Oke, ya siap. Baik, ayat 2 Bapak Ibu kita bungkus ya. Oke. Siap. Atau yang bait nomor 1-nya coba lihat dong. Ya Bu. Peserta rapat BPT dan operasional adalah BPT kali ya, nggak usah ada rapat ya. Oh iya BPT aja, iya betul. Baik, terima kasih Bu. Lalu ayat terakhir di pasal 24 adalah rapat kerja operasional, berarti rapat BPT dan rapat operasional. Diadakan
berdasarkan kebutuhan yang dianggap perlu. Wah, udah pas itu. Sama dengan yang di atas ya. Jadi, Ya, betul. Baik. Pasal ayat 23 ini kita bungkus Bapak Ibu. Ini apa yang diadakan oleh seksi atau kepanitiaan, dihapus aja itu apa namanya? Oh, begitu. Yes, pas itu. Itu sempurna sekali sekarang ini. Baik, Bapak Ibu kita bungkus. ya. Dan ditutup doa oleh Bu Pendeta karena sudah tinggal 1 menit. Ya, baik, Nanti silakan kita Ibu, lihat lagi di Saya pertemuan kembali. Berayat sudah nih ya. Minta dikirim aja nanti ya Pak Taos ya. Siapa? Failan saya kirim di grup. Ya. Oke, terima kasih. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami dan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Benar-benar 30 detik ini Bu Pendeta doanya. Biar semua ikut amin. Ya Bapak Ibu. Ya Bu. Oke, izin live ya. Ya, oke. Ya, silakan, Pak. Juga nih.